bukan hanya sekedar untuk haus saja disuruh lapar, disuruh haus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk menahan diri secara fisik saja, akan tetapi tujuan dari syariat puasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan takwa adalah keadaan hati seorang yang membuat seorang hamba selalu memiliki rasa muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Dimanapun dia berada, dia harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di tempat pekerjaannya tidak ada CCTV. Tapi Allah penglihatannya jauh lebih tajam, lebih detail daripada CCTV secanggih apapun. Bahkan Imam Muhammad bin Shalih rahimahullah ta'ala dan makna takwa yang sangat sederhana, ya, yang mampu dan juga bahkan bisa kita jalan dalam kehidupan kita semuanya, di dalam kita menunjukkan bahwasanya kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Beliau mengatakan dalam Syarah Arba'in Nawawiyah beliau mengatakan takwa adalah imtisalul awamirillah wa ijtinabu nawahihi ala ilmi wa basirah. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah sesuai dengan ilmu dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jemaah rahimahullah ta'ala, bila seorang selesai dari ibadah puasa Ramadan, lalu maksiat yang biasa dilakukan sebelum Ramadan masih berlanjut di bulan Syawal dan seterusnya, bahkan sebagian orang bulan Ramadan pun masih melakukan maksiat, maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang belum begitu paham, belum begitu mendalami apa tujuan dari syariat itu berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan puasa untuk menjadi orang yang bertakwa, agar kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam seluruh aspek kehidupan kita semuanya. Kita memulai berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kita mengakhiri puasa nanti di bulan Syawal pun demikian dengan mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kita mulai berpuasa di Fajar Shadiq, misalkan ketika terbit Fajar Shadiq, fajar yang kedua waktu subuh, dan kita mengakhirinya dengan waktu terbenam matahari. Kemudian juga kita disyariatkan untuk iftar, disyariatkan untuk makan sahur, disyariatkan untuk sholat tarawih di malamnya. Maka semua ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk bagaimana kita manajemen diri kita semuanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Inilah pendidikan yang terbaik yang disebut sebagai kalau di sekolah itu namanya pesantren kilat. Kalau ini bukan kilat tapi bulan, pesantren apa namanya? Pesantren itu 1 bulan ya. Pesantren dari pesantren Ramadan tersebut. Kemudian para jamaah rahimahullah mengapa Ramadan itu merupakan bulan yang sangat agung? Setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jika kita berada pada bulan Allah Ta'ala pada bulan di mana ayat suci atau kitab suci kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan suci Ramadan
ya untuk menurunkan kitabnya yang mulia kepada nabi kita, manusia, bahkan makhluk yang paling mulia melalui perantara malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, dari zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya mulia, ya, yang menurunkan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, pada Nabi kita SAW, makhluk yang paling mulia, tentunya diturunkan di bulan yang mulia, bulan secara orang. Yang salah satu menunjukkan bahwa kita harus mengagungkan dan memuliakan bulan secara orang, ya, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita SAW mengatakan, wahai pencari kebenaran, wahai pencari kebaikan, kemarilah di bulan Ramadan ini saatnya. Wahai pencari keburukan, tahan diri di bulan Ramadan. Ya, setidaknya menunjukkan bahwa kita harus memuliakan bulan Ramadan. Jangan sampai kita mengotori Ramadan dengan menjaharkan maksiat kita, atau dengan menampakkan secara terang-terangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena bentuk maksiat jahar di bulan Ramadan adalah mokel terbuka. Ya, mokel adalah mokel terbuka. Puasa itu adalah sebuah kewajiban. Ya, puasa di Ramadan bagi orang yang balik tentunya akal, dia mungkin musafir, sakit, maka dia adalah sebuah kewajiban. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salah satu rukun daripada rukun Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga orang yang tanpa uzur berbuka puasa di siang hari Ramadan tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang benar, maka dia sedang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan secara terang-terangan, meskipun ditutup pakai apa? Pakai tirai. Ya, di bagian untuk makannya ditutup pakai tirai, kakinya ada tapi kepalanya nggak ada. Allah sudah melihat. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan, kanu idza dakhala Ramadan tarku al-ilm wa aqbalu al-Qur'an. Di antara cara para ulama kita mengagungkan bulan suci Ramadan, beliau mengatakan, dahulu para ulama kita apabila datang bulan suci Ramadan, maka mereka meninggalkan majelis ilmu mereka yang tadinya mengajar setiap hari, mereka tinggalkan, ditutup. Apa yang mereka lakukan? Al-Quran. Mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Tradisi para ulama kita dahulu, ya, ngajinya itu tidak sekali pekan, tidak seperti kita, ya, kantor yang ngajinya. Kalau ditutup pengajiannya, tidak ada pengajian. Kalau dahulu, ya, para ulama kita setiap hari, ya, karena sekolahnya itu di mana? Di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang barangkali dilakukan di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, ya, sholat, pengajian terus. Sehingga setelah datang bulan Ramadan tidak ada lagi pengajian. Mereka fokus untuk membaca Al-Quran, fokus untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, sehingga disebutkan mereka misalnya, ya, ada yang menghatamkan 3 hari sekali, ada yang menghatamkan 1 pekan sekali, bahkan ada yang menghatamkan sehari sekali. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i yang Allah Ta'ala menghatamkan Al-Quran di musim Ramadan sebanyak berapa kali? 60 kali. Yang khatam, malam khatam. Mungkin nggak gara-gara? Nah, mungkin berapa? Di bawahnya masih ada, ya. mungkin, ya. Di antara yang mungkin yang pertama keberkahan Ramadan, keberkahan musim Ramadan. Kemudian yang kedua, ya, mereka sudah rata-rata Al-Quran sudah di sini. Al-Quran sudah di luar kepala semua. Nanti kalau ada baca nggak bisa diulang-ulang seperti kita terbata-bata gitu, cepat bacaan. Ya, terus para ulama ditanya, ya, bagaimana mungkin kok bisa para ulama dahulu, orang-orang yang berilmu dahulu bisa mereka menghatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan? Ya, mereka menjawab bahwasanya
perbedaan kita dengan mereka adalah kita dengan HP kita, ya, kita dengan HP kita sama seperti mereka dengan Al-Quran. Bagaimana kita dengan HP kita para jamaah? Bangun tidur, ya, kita bisa cek HP kita, ada yang WhatsApp, ada yang masuk ke rekening atau enggak, ya, sudah masuk gajian atau dulu, dicek ya. Para ulama kita aktivitasnya semuanya bersama Al-Quran, bahkan mereka sudah menghafal Al-Quran, ya, jadi mereka tidak butuh waktu yang sangat banyak untuk menghafalkan Al-Quran Karim. Jadi ini jadi penyemangat buat kita semuanya untuk, ya, kalau nggak bisa 60 kali ya minimal setengah. Kalau nggak bisa setengahnya minimal adalah seperempatnya, sepertiganya, sepersekiannya. Ini masuk sekali kita menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana Nabi kita SAW setiap Ramadan Jibril datang untuk mengurusnya Al-Quran Nabi SAW, ya, kecuali di tahun terakhir beliau meninggal dunia, murojaahnya 2 kali yang bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Karena Ramadan tanpa Al-Quran pada jamaah Allah Ta'ala ini bagikan jasad tanpa ruh. Ramadan tanpa Al-Quran bagikan jasad tanpa ruh. Tidak ada yang perlu ada kehidupan. Dan orang yang mendapati bulan suci Ramadan kemudian hidup di bulan suci Ramadan, sama saja kita akan melewati Ramadan. Yang membedakan kita adalah bagaimana kita memanfaatkan bulan suci Ramadan, ya, sehingga Nabi kita SAW secara menyebutkan bahwasanya orang-orang yang sangat merugi di bulan suci Ramadan adalah beliau mengatakan bahwa sungguh sangat merugi orang-orang yang datang Ramadan kemudian Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri-ciri orang-orang yang tidak mendapatkan ampun di bulan Ramadan adalah dia menjalankan Ramadan sebagaimana hari-hari yang biasa. Dia biasa maksiat jalan di bulan Ramadan, dia biasa melakukan menjalankan kewajiban, terbiasa melalaikan sholat, terbiasa, dan semuanya kebiasaan-kebiasaan dari Ramadan dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga tidak ada bedanya bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya bagi seorang yang tidak memahami bagaimana hakikat bulan suci Ramadan. Kemudian para jamaah Allah Ta'ala, puasa ini merupakan ibadah yang rahasia, ibadah sir antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pahalanya sangat besar. Ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar dari ibadah puasa. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi. Semua amalan anak Adam, semua amalan manusia adalah untuknya. Bahkan di sebagian hadis disebutkan, ya, disebutkan ganjaran itu sudah jelas. Orang yang sholat berjamaah pahalanya adalah 27 dibandingkan yang sholat sendiri. Seorang yang berinfak sekian nanti pahalanya sekian, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kita sama-sama. Akan tapi puasa tidak disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu harus untukku, aku yang akan balas puasa itu. Tidak ada kadarnya, ya, tidak ada kadarnya, kadar tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah ibadah sir. Para ulama kita, ya, menjelaskan bahwa setiap pengkhususan puasa setidaknya, ya, adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melihat amalan ibadah kita. Bagi siapa yang jujur puasanya, mungkin sebagian kita, bahkan semua kita, puasanya mah tidak diragukan lagi. Bagi sebagian orang, puasanya itu hanya di depan orang saja, di depan orang tuanya mungkin, atau di depan temannya. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan di dalam kamarnya, di dalam mobilnya, di dalam rumahnya. Makanya kalau sholat terlihat jelas. Orang sholat berangkat, mengambil wudhu dan seterusnya kelihatan. Orang bersedekah dilihat
minimal dilihat oleh petugas sedekahnya. Ya, kemudian dia pakai uang, dia transfer minimal apa? Yang mengurus transferannya itu melihat amalannya, sedekahnya. Orang yang berhaji sangat terlihat sekali, bahkan ya ada apa namanya diangkat dan seterusnya kelihatan. Akan tetapi kalau berpuasa maka dia tidak kelihatan. Oleh karena Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa puasa seharusnya adalah ibadah yang paling jauh dari dia. Ya, seharusnya puasa adalah ibadah yang paling jauh dari dia, sehingga para jamaah Allah taala jangan sampai kita berpuasa akan tapi kita seolah ingin menampakkan bahwa kita adalah orang yang paling berpuasa di hadapan manusia. Bagaimana caranya kok menunjukkan orang yang paling berpuasa? Ya, kelihatan hasil berpuasa. Orang biasa yang puasa. Ya, padahal semua orang apa berpuasa. Mulai sedikit-sedikit kalau zaman dulu kita sedikit-sedikit mengeluarkan apa? Mengeluarkan lidah. Jadi kelihatan puasa. Padahal semua kita apa? Berpuasa. Jadi tidak perlu kita menentukan apa saja di hadapan manusia. Bahkan kalau bisa kita tegar, kita aktivitasnya biasa saja, tidak ada yang membedakan antara Ramadan dan juga di luar bulan suci Ramadan. Sehingga mudah-mudahan dengan puasa kita yang kita sembunyikan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala, kita pantas mendapatkan ganjaran khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah Allah taala bulan Ramadan itu juga merupakan arena untuk berkompetisi iman. Ramadan adalah arena atau tempat lapangan untuk kita berkompetisi iman. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, Inna Allah ja'ala Ramadan midmaran li khalqihi yastabiquna fihi bi ta'atihi. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu sebagai arena, sebagai lapangan, di mana lapangan tersebut tempat berkompetisi, tempat berlomba-lomba seorang hamba ya dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dengan meraih sebesar-besarnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga dikenal dengan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan orang-orang dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang bulan suci Ramadan. Sehingga hendaknya kita menjadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk kita berlomba, ya, berkompetisi, berlomba meraih sebesar-besarnya kesempatan untuk tercatat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berlomba pada zaman Allah dari Ramadan bukan hanya sekedar harta saja. Semua orang kaya mampu bersedekah dengan hartanya. Ya, semua orang yang punya duit mampu bersedekah dengan hartanya. Bukan pula kita ya ajang 5 tahun sekali lomba meraih jabatan dan seterusnya. Bukan juga untuk popularitas, akan tetapi yang dilombakan di bulan Ramadan adalah seperti atau sejauh mana kekhusyukan kita di dalam beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berlomba dalam keikhlasan di dalam kita berpuasa, lomba memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lomba memperbanyak tilawah Al-Qur'an Karim, lomba memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat untuk mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan adalah dengan meninggalkan dosa besar.
Nanti kita sama-sama mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma fajtanibil kabair. Nanti kita sama-sama mengatakan salat yang 5 waktu. Kemudian hari Jumat kepada Jumat yang berikutnya. Kemudian Ramadan satu dengan Ramadan yang berikutnya merupakan pengampunan dosa dengan syarat tidak ada kabair, kalau dia meninggalkan dosa besar, sehingga dosa besar yang pernah kita lakukan hendaknya kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita menjelaskan bahwa Ramadan, kemudian Jumat, kemudian sholat yang 5 waktu ini menghapuskan dosa kecil, dosa-dosa yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan atau mungkin luput dari kita, dosa yang kita lalaikan, mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin yang punya oleh sholat itu sendiri, mungkin kita kurang tumaninahnya misalkan, maka ini adalah penghapusan dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar, terutama yang berkaitan dengan manusia, maka dia tidak cukup kita berpuasa. Kita punya hutang sama orang 5 juta, kemudian kita berpuasa, dia tidak bisa terhapusan kalau kita nggak bayar itu hutang. Kita punya dosa sama orang, kita harus mondok orang, kemudian kita berpuasa sama orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa mondok tadi. Akan tapi kita bertobat, kalau urusannya sama orang lain ditambahkan, dikembalikan atau dimintai keikhlasan dari orang tersebut, ya, sehingga para jamaah Allah Ta'ala berpuasa, ya, hendaknya kita juga berpuasa bukan hanya sekedar dari makan dan minum, tapi juga berpuasa dari berbuat kezaliman atau berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena standar puasa menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, bukan hanya tidak makan dan bukan hanya tidak minum saja. Akan tetapi standar puasa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meninggalkan dosa-dosa besar, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan dan seterusnya. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan penting. Ya, ini juga hati kita juga harus dilatih untuk ya berpuasa dari perbuatan-perbuatan tersebut. Para ulama juga mengatakan para jamaah Allah Ta'ala, ya, standar minimal orang berpuasa itu adalah meninggalkan makan dan minum. Ini minimal, ya. Jadi bukan tujuannya. Mereka mengatakan manusia terkutuam masyarakat. Ya, puasa yang paling ringan, paling minimal adalah meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Akan tapi bukan itu satu-satunya cara orang berpuasa yang sebenarnya. Akan tapi seluruh anggota tubuh kita, bahkan hati kita juga ikut berpuasa. Karena yang ditarget oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukan hanya lambung kita saja, akan tapi seluruh anggota tubuh kita semuanya. Maksudnya adalah bahwasanya level yang paling rendah orang yang berpuasa adalah meninggalkan makan dan minum. Jadi para jemaah Allah Ta'ala, kita gunakan kesempatan Ramadan ini untuk kita berbenah diri, memperbaiki hati kita, memperbaiki aktivitas ibadah harian kita siang hari malam hari, sehingga di bulan suci Ramadan nanti berlalu, nanti kita terbiasa bangun pagi, waktu sahur, kemudian setelah subuh berangkat ke masjid, kemudian nanti biasanya sebelum sholat ada yang membaca Al-Quran dulu, ada yang berdoa dan seterusnya. Kemudian nanti sambil nunggu subuh ada kegiatan, kemudian ada tilawah dan seterusnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan di Ramadan sebenarnya ada juga di luar Ramadan. Ya, kebiasaan-kebiasaan ibadah yang kita lakukan selama full 1 bulan Ramadan, 3 bulan Ramadan, 2 bulan Ramadan pun ada. Puasa ada nggak di bulan Ramadan? Banyak. Puasa Kamis, puasa Ayam Nabi, puasa Asyura, puasa Syawal, 6 hari dan seterusnya. Salat malam ada tidak di bulan Ramadan? Ada. Salat tahajud atau dinamakan qiyamul lail, salat witir. Sedekah ada di bulan Ramadan? Ada semuanya. Apa yang tidak ada di bulan Ramadan? Apa yang tidak ada di bulan Ramadan yang hanya ada di bulan Ramadan? Tidak ada semua.
Sehingga para ulama kita memberikan nasihat kepada kita semuanya agar kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Beliau mengatakan, "Kunu rabbani wa la takunu ramadani." Jadilah kalian hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Apa yang dimaksud dengan hamba Allah? Yaitu orang yang mengenal Allah setiap bulan. Ya. Nggak kenal bulan, nggak kenal hari, nggak kenal waktu. Dan ada pun yang dimaksud dengan hamba Ramadan adalah orang-orang yang hanya mengenal ibadah di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan tidak ada ibadah. Selesai Ramadan tidak ada qiyamul lail. Selesai Ramadan tidak ada sedekah. Selesai Ramadan tidak ada tilawah Quran. Semuanya selesai. Dengan selesainya bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini, yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian para ulama kita dahulu, para jamaah Allah Ta'ala, mereka sangat serius di dalam menjalani bulan suci Ramadan. Kita sampaikan di awal bahwa di antara mereka ada yang berdoa satu bulan sebelum datang bulan suci Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Hafiz rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan kami berdoa Allah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan wa sittata asyhur an yataqabbalahu minhum. Beliau mengatakan dahulu para ulama kita mereka berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan agar mereka berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan mereka pun berdoa saking seriusnya, saking ingin diterima amalannya di bulan Ramadan, maka mereka pun 6 bulan setelah Ramadan berlalu berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Karena para jamaah rahimahullah Ta'ala, kalau ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah beruntungnya kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala-pahala di bulan suci Ramadan dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Bahkan kalaupun 1 hari saja diterima, hanya di malam Lailatul Qadar saja kita diterima ibadah kita, sama saja kita beribadah selama lebih daripada 1000 bulan. Maka mereka, para ulama kita dahulu, mereka juga fokus berdoa agar amal ibadah mereka yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mereka tahu bagaimana nilai yang sesungguhnya bagi bulan suci Ramadan. Tidak ada yang serius melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang memang paham bagaimana kondisi bulan suci Ramadan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa huruf Al-Quran yang kita baca dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat, bila abra'atin kathirah, sampai lipatan-lipatan yang sangat banyak yang tak terhingga di bulan suci Ramadan. Sehingga menjadi semangat buat kita semuanya agar kita terus menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran Al-Karim, khususnya di bulan suci Ramadan. Kemudian orang yang paling merugi di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu Ta'ala, beliau mengatakan, man lam yarbah fi Ramadan fa fi ayyi waqtin yarbah. Beliau mengatakan, jika di bulan suci Ramadan seseorang tidak beruntung, lalu kapan lagi mereka akan beruntung? Jadi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang tidak mendapatkan untung di bulan suci Ramadan, tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan lagi dia beruntung? Padahal di bulan suci Ramadan Nabi kita SAW mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin. Di bulan suci Ramadan Allah datang bulan Ramadan, Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah ikat dan belenggu para syaitan. Para ulama kita menjelaskan bahwa di antara makna dibukakan pintu surga adalah amalan ibadah dipermudah di bulan suci Ramadan. Ketika Allah buka pintu surga, lalu kita tidak mendekat, kapan lagi kita akan mendekat? Kapan lagi kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
apakah kita akan menunggu ditutup kembali surga-surga itu baru kita akan bersemangat? Tentunya tidak demikian. Ramadan para jamaah Allah Ta'ala adalah musim panen ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, musim ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, musim pahala, musim dikabulkan doa, dan musim seseorang yang ingin melembutkan hatinya, itu dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan Nabi kita SAW menjadikan beberapa amalan, bahkan banyak amalan di bulan suci Ramadan, dan jalannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita, kata Nabi kita SAW, semua manusia pasti melakukan dosa. Jadi kita juga jangan merasa paling suci, ya. Kita jangan merasa paling tidak berdosa. Kata Nabi SAW, pun dari Adam khata, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu, kata Nabi, adalah khairul khatain tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, tatkala kita datang di bulan suci Ramadan dengan membawa dosa yang banyak, memikul dosa yang banyak, maka inilah saatnya di bulan suci Ramadan kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan caranya adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengenal harta. Meskipun tidak punya harta, kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita putuskan hati kita di musim panen raya ini, panen kuat, panen pahala, panen ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah rahimahumullah ta'ala, yang terakhir, di antara tanda-tanda Ramadan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita semuanya berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima qiyamul kita, menerima sedekah kita, menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Namun di antara tanda-tanda, ya, amalan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa utuh, minimal kita bisa husnuzan sama diri kita. Ya, mudah-mudahan amal saya kalau sesuai dengan tanda ini, mudah-mudahan amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, jawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi tanda-tanda amal ibadah seseorang adalah manakala ketika keluar Ramadan amalannya lebih baik dari sebelum Ramadan. Keluar Ramadan sholatnya semakin rajin, sedekahnya semakin apa Pak? Semakin banyak. Lalu kita SAW adalah ajwa dan nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Kemudian ketika datang Ramadan lebih dermawan lagi. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara ciri-ciri para jemaah Allah Ta'ala, orang yang diterima pahala puasanya adalah jika setelah Ramadan sholatnya semakin rajin, semakin khusyuk, Qur'annya semakin sering dibaca, semakin sering ditemani, ya. Kemudian dosa-dosa maksiat semakin dia jauhi, sebagaimana dia jauhi dosa-dosa itu di bulan Ramadan. Ya, kalau kita di bulan Ramadan, terkadang kalau kita mau melakukan dosa, kita diingat bagi puasa. Bagi puasa, jangan ganggu orang, jangan ngambil hak orang bagi puasa. Diingatkan oleh saudara kita misalkan. Padahal di bulan Ramadan pun tidak boleh kita melakukan maksiat-maksiat tersebut. Akan tadi para jamaah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari diri kita, mencari jiwa kita, karena jiwanya kita ini pada dasarnya sangat ingin kita melakukan dosa diri kita ini. Ini bukan saya yang ngomong itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa kita adalah senantiasa ammar, buruk. Bukan hanya memerintahkan, mendorong, itu adalah melakukan maksiat, ya. Sehingga para jamaah Allah Ta'ala satu bulan penuh
kita melatih jiwa kita, melatih diri kita yang tadinya padahal hukumnya boleh di luar Ramadan, makan boleh siang hari, minum boleh, berhubungan suami istri boleh di siang hari di luar Ramadan, tapi di luar Ramadan Allah menyuruh jangan melakukan. Makanya Allah kalian sehingga yang di luar Ramadan, di luar Ramadan hukumnya tidak boleh, tentunya jauh lebih benar untuk kita tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut baik di luar Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Para jamaah rahimahullah taala, ini sekali lagi adalah kesempatan emas bagi kita semuanya yang ingin meraih ampun Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya, malam harinya semuanya kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seoptimal mungkin yang kita lakukan. Jangan seminimal yang penting saya sudah puasa, yang penting saya sudah sholat wajib lagi, yang penting saya sudah bayar zakat yang wajib, sholat wajib, puasa wajib, nanti di ujung bayar zakat, selesai. Jangan seperti itu ya. Kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita panen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentarbiah diri kita, untuk mengatur diri kita bagaimana agar terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah taala ya, yang terakhir adalah jadikan Ramadan ini setidaknya ya sebagai, kalau kita bayangkan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir untuk kita semuanya, maka kita akan fokus ya untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Bayangkan seandainya kita semuanya nanti di tanggal 1 Syawal selesai, kira-kira kita akan biasa-biasa saja atau kita akan bersemangat? Kira-kira bersemangat seharusnya. Kita semuanya sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mati, pasti tinggal menunggu saja. Untuk bapak yang duluan ya, dan saya mungkin nanti Allah ya, semua kita divonis, atau anak yang belakangan bapak yang duluan ya, jelas semua kita sudah divonis mati, pasti mati. Sehingga sebuah kepastian itu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mati enak ya, bagaimana setelah kematian apa yang kita bawa. Dan inilah kesempatan untuk kita mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat saya sampaikan kepada jamaah Allah taala. Semoga yang sedikit ini maaf untuk anak terjadi dan para sekalian. Apabila ada yang benar maka kita Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang keliru maka terjadi kesalahan pada diri saya pribadi. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala macam kesalahan kurangan. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di masjid Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tercatat sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Islam kita keluar dari masjid Ramadan dengan meraih predikat takwa dan predikat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.